dia akan menyebarkannya atau mengendapkannya ada di lautan gitu, si mangan ini ya. Tapi bentuknya bukan hanya mangan, tapi dia adalah sebuah partikel yang kompleks gitu, jadi bukan satu unsur saja, mangan saja. Dan di situ dia bentuknya adalah sebenarnya partikulat MnO2, kemudian dia akan berubah menjadi Mn2+. Ini adalah si ion yang terlarut, bentuk mangan yang terlarut di dalam airnya. Jadi adalah dissolve mangan ini, jadinya dia akan banyak gitu di 0 sampai 100 meter gitu. Jadinya tinggi di sini. Kemudian kalau kita melihatnya adalah tadi yang disebut sebagai, jadi ini ada daerah-daerah yang bawah jauh gitu samar, dan di daerah Asia Tengah gitu ya, daerah gurunnya itu ada di daerah Asia Asia Tengah gitu ya. Jadi samudra-samudra yang di sekitarnya itu yang biasanya punya kandungan mangan yang lebih tinggi gitu. Dissolve ya, dissolve mangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lainnya gitu, samudra yang lainnya. Terus kemudian kalau kita melihatnya adalah zona anomali tadi, yaitu 500 sampai 1000 meter, ini sebenarnya bukan anomali ya, bukan pencilan gitu yang aneh banget gitu, enggak gitu. Tapi di sini kenapa dia justru meningkat gitu? Karena dia adalah zona yang oksigennya sedikit gitu. Jadi oksigen terlarutnya itu sedikit di daerah ini, dan karena oksigennya itu adalah eh, sedikit gitu, dia akan oxidation rate-nya akan menurun gitu. Jadi oxidation rate-nya dia menurun, justru dia akan mengayakan gitu, mengayakan si enrichment mangan di sini. Kalau oksidasi kan berarti seharusnya Mn2+ ini dia ada oksidasi, maksudnya dia bereaksi dengan O2 dong, membentuknya adalah MnO2 gitu. Nah, Mn2 atau MnO gitu. Tapi kan kalau di sini dia akhirnya eh, karena rendah oxidation rate-nya jadi tidak terbentuk tuh. Jadi dia malah yang dissolve mangannya itu banyak gitu, meningkat gitu, bukan banyak yang meningkat di sini. Kemudian kalau kita melihatnya adalah satu sistem hidrotermal gitu, ingat di siklus dari geokimia yang ada di laut, dilihatnya adalah sebagai sebuah sistem, itu ada input dari hidro itu. Yang sudah saya jelaskan di kelas ya waktu minggu pertama itu. Jadi hidrotermal itu sebenarnya ada sumber panas gitu di dalamnya gitu. Jadi ada si magma ini yang kemudian dia ada rekahan di atasnya. Jadi dia bisa naik nih panasnya di sini. Dan ketika dia panasnya naik, dia akan bereaksi dengan si water yang ada di permukaannya. Dia bisa membentuk salah satu pencirinya itu adalah smoker ini atau black chimney. Kenapa disebut sebagai black smoker? Karena memang asap yang dihasilkan itu berwarnanya adalah hitam. Kenapa hitam gitu? Karena dia mengandung senyawa-senyawa atau unsur-unsur logam di situ. Jadi memang warnanya akan hitam. Beda nanti kalau seandainya si chimney-nya ini warnanya putih, dia akan berbeda kandungannya gitu. Dan ketika dia mengeluarkan si plum ini ya, si plum dari si black smoker ini, dia akan tertransport gitu, tertransport di ya di perairan gitu, dan dia itu bisa sampai 80 sampai 150 kilometer untuk mangannya. Jadi di sini kan ada banyak ya, ada banyak unsur, ada banyak ion dan ada banyak senyawa yang dibawa gitu. Tapi kalau khusus untuk kita mengatakan membahasnya adalah mangan, di sini adalah Mn2+ gitu. Khususnya adalah ini sebenarnya dia akan terbawa bisa sampai sangat jauh gitu. Bisa sampai 80 sampai 150 kilometer gitu.
Dan oleh karena itu, kalau kita mendapatkan endapan mangan gitu yang diendapkan di dalam sedimennya, itu bisa sangat jauh dengan si sumbernya atau dari si hidrothermal vent ini gitu. Jadi jangan heran di sekitar itu nggak ada hidrothermal vent-nya gitu, tapi saya menemukan endapan mangan di sedimennya gitu, di seafloor sedimennya. Dari mana asalnya ya? Karena dia emang bisa terbawa sangat jauh gitu. Dan yang bisa menguatkan lagi adalah resident time dari si mangan tersebut di seawater itu adalah beberapa tahun gitu. Jadi dia tidak mudah dissolve gitu. Dia tidak mudah terlarutkan gitu di situ gitu. Atau dia punya Mn2+ ini kok dalam kondisi yang stabil gitu. Jadi dia tidak mudah eh, terdissolve atau bereaksi. Pokoknya kondisinya stabil dalam berbagai lingkungan gitu. Jadi dia punya resident time yang besar lama ya, kalau dibilangnya adalah lama dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Ada yang hanya berapa hari, bahkan ya mangan ini termasuk yang paling lama lah resident time-nya gitu. Dan 90% ya mangan yang ada di seawater itu sebenarnya berasalnya adalah dari hydrothermal activity gitu, tapi bukan hanya dari hydrothermal activity, tetap ada influx dari fluvial, ada dari sungai itu tetap ada gitu. Kemudian bahkan dari atmospheric interaction itu juga ada gitu. Tapi yang paling banyak itu adalah dari fluxnya adalah dari hydrothermal activity gitu. Kemudian ini ada bagan yang menceritakan antara hubungan antara pH dan juga ini adalah EH dalam satuan volt ini sebenarnya adalah kondisi redoksnya, reduksi dan oksidasi. Jadi yang diversuskan dengan mangan itu sendiri. Entah itu adalah ion mangan Mn2+, atau dalam bentuk solid state, ini adalah mineral yang namanya adalah rhodochrosite. Jadi ini adalah karbonat, tapi dia punya gugus mangan. Jadi MnCO3 namanya adalah rhodochrosite. Kemudian ada mineral-mineral yang lainnya MnO2. Dalam MnO2 ini kan bentuk mangannya adalah Mn4+, bukan Mn2+ lagi. Dan kalau kita melihatnya itu adalah seawater gitu, punya pH adalah 8 dengan kondisi EH-nya adalah sekitar 0,4 gitu, berarti kan dia yang terbentuknya adalah Mn2+. Jadi abundance dari si mangannya justru adalah Mn2+ gitu. Dan kalau kita melihatnya itu adalah Mn2+ tadi ya, jadi aqueous species of Mn itu sebenarnya dissolve mangan itu stabil dibandingkan dengan solid phase-nya, jadi yang MnCO3 yang rhodochrosite tadi, atau yang bentuk-bentuk mineral lainnya, itu sebenarnya bisa dilihatnya adalah ini. Kalau kita melihat range pH-nya si Mn2+ ini kan range pH-nya lumayan panjang, lumayan lebar gitu ya range-nya gitu. Dan kalau dia itu kita lihatnya adalah dalam bentuk solidnya gitu, rhodochrosite, atau kemudian mineral-mineral yang lainnya, dia kan punya range pH yang cukup terbatas dan kondisi pH yang terbatas juga gitu. Jadi kenapa dibilangnya adalah Mn2+ ini uh, lebih stabil daripada yang mineralnya gitu, dalam bentukan mineralnya. Dan si Mn tadi dia punya oxidation rate yang lambat gitu. Di sini ada reaksi sederhananya, jadi ada Mn2+, ada O2 sebagai oksidatornya, kemudian MnO2-nya MnO2 sebagai bentuk solidnya ini pada reaksi yang lambat. Kemudian MnO2 ini juga bereaksi lagi dengan dissolve mangan membentuk ini juga dalam bentuk solid, kemudian dia akan mengalami oksidasi lagi
dan mengalaksi lambat. Tapi kita lihat di sini ini ada berubah lebih cepat sewaktu-waktu, itu adalah disebut sebagai autokatalitik gitu. Autokatalitik ini berarti ada katalisnya. Katalis yang terbentuk dari reaksi itu tersebut. Katalisnya di mana? Kalau dalam reaksi mangan ini, dissolve mangan ini, itu adalah si MnO2. Jadi MnO2 ini adalah bertindak sebagai katalisnya. Jadi reaksinya yang dari slow, dia berubah menjadi reaksi yang cepat gitu. Nanti apakah yang di reaksi ketiga ini MnO2 akan bereaksi lagi jadi dengan Mn2+? Iya gitu. Di alam juga dia akan bereaksi lagi menghasilkan reaksi yang cepat begitu. Terus ini adalah yang disebut sebagai autokatalytik gitu. Dan dari hasil penelitian gitu ya, kita tuh membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun gitu untuk bisa mengoksidasi 90% mangan yang ada di seawater gitu. Jadi sangat lama sebenarnya. Dan selain itu ya gitu, ada katalis lainnya. Jadi ada FeOOH. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mangan itu kita tidak akan terlepas dari berbicara besi Fe gitu. Tapi nanti kalau besi kita bicarakan di lain waktu. Jadi ada katalis yang lainnya. Jadi ini ada FeOOH. Ini adalah dalam bentuk state solid phase gitu. Disebut sebagai surface katalis ya gitu. Jadi si Mn2+ ini dia nempel di FeOH-nya, tapi FeOH ini sebenarnya tidak ikut secara tidak langsung, dia ikut bereaksi sebenarnya, tapi tidak sebegitu bereaksinya gitu. Dia hanya sebagai sebuah katalis saja gitu. Dia tetap si Mn2+ ini bereaksinya adalah dengan O2, tapi dengan katalis FeOOH ini membentuk si MnO2. Ketika dia mengalami reaksi yang seperti ini, berarti dia punya dua katalis dong. Dia punya FeOOH dan dia punya MnO2. Ada dua katalis di situ. Jadi kan si reaksinya justru lebih cepat lagi gitu. Si reaksi dari si mangan 2 plus ini, oksidasi mangan 2 plusnya ini. Dan tentu saja kalau kita melihat bagan yang sebelumnya, ada kondisi pH-pH tertentu. Jadi gimana kaitannya dengan kondisi pH itu sendiri? Jadi kalau kita lihat dengan keterkaitan perubahan pH yang terjadi, kan eh, tahu kita tahu kalau tadi Mn2+ ini dia adalah bentuk mangan yang relatif stabil dibandingkan bentuk solid phase-nya gitu. Tapi pada kondisi pH tertentu dan umumnya Mn2+ ini lebih stabil kalau di kondisi pH yang netral menuju asam gitu. Tapi kalau pH-nya sudah mengarah ke basa gitu, itu akan terbentuknya adalah solid phase-nya gitu. Di sini juga dia terbentuknya adalah solid phase-nya. Kalau kita bicaranya adalah di pH-nya 0,4 gitu, di pH 0,4 gitu, ketika pH-nya naik gitu, justru dia akan terbentuk si solid phase-nya. Jadi si mineral-mineralnya gitu, ada yang namanya ferrolusit, kemudian ada yang tadi rhodochrosite gitu. Jadi yang terbentuk adalah justru ini gitu. Jadi perubahan pH itu akan juga memberikan dampak pada bentuk mangan yang kita bisa temukan gitu. Jadi kalau kita dapatnya itu adalah sebagai solid phase, mangan yang kita temukan ini bentuknya adalah khususnya yang ini ya, bentuknya itu adalah Mn4 plus gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan? Enggak ya? Oke, kalau nggak ada kita akan lanjut. Jadi selain dia terdissolve di dalam air gitu, dia membentuk sebuah endapan mangan. Endapan mangannya itu bisa berupa nodul dan juga bisa berupa keras. Jadi kalau nodul itu sendiri dia akan kita ketemukan pada kedalaman yang sangat dalam, jadi lebih dari 4.000 meter. Dan pasti itu sudah berada di oceanic basin atau di abyssal plain. Kemudian daerah tersebut punya sedimentasi rates yang serendah gitu, jadi nggak ada input dari sedimen
di sana atau ada sangat sedikit inputnya sehingga memberikan kesempatan bagi si mangan itu untuk mangan nodul ini untuk tumbuh gitu. Dan kemudian si mangan nodul ini tuh sebenarnya walaupun sebutannya adalah nodul mangan gitu, tapi di dalamnya tuh sebenarnya dia ada banyak metal senyawa yang lainnya, unsur metal yang lainnya. Ada proses pembentukannya ya gitu. Dia bisa tumbuh di karena hidrogenetik growth ini, karena hidrogenetik ini karena si metal ion-ion metalnya itu dia terdissolve di seawater. Pasti kan ada metal ion yang terdissolve di seawater, kemudian akan mengendap gitu dan membentuk nodul mangan yang hidrogenetik gitu atau dari sedimen pore water gitu. Jadi yang tadi si mangannya itu sebenarnya bisa tersimpan di dalam pori-pori di sedimennya gitu. Pori-pori di sedimen itu bisa menyimpan pore water dan si pore water itu pasti punya eh, ion-ion metal yang terlarut di dalamnya. Itu adalah yang nanti disebut sebagai diagenetik gitu. Dan bentuknya karena namanya juga nodul gitu ya. Dia bentuknya biasanya adalah membundar dan konsentrik gitu. Dengan di dalamnya tuh ada nukleus, ada nukleinya, itu bisa berupa rock fragment, kemudian cell remains, ada sarkit dan atau nodul mangan yang lebih tua umurnya. Recording in progress. Lebih cepat pertumbuhannya. Dan ukurannya beragam dan dominannya bukan dominannya itu adalah 2 sampai 6 cm. Jadi sangat kecil ya sebenarnya. Kalau kita lihat ini adalah di pembentukannya, oh ya, di pembentukannya itu sebenarnya di dasar perairan gitu ya, di dasar tadi kan di basin, ocean basin atau di abis Recording in progress. dari seawater gitu. Sedangkan kalau dia itu akan setengah setengah itu ditutupi oleh sedimen dan setengah terekspos gitu. Berarti dia akan mendapatkan dua sumber tuh. Bisa dari diagenetik, itu adalah dari si pore sedimen tadi, atau dari si seawaternya. Sedangkan kalau fully dia tercover gitu dengan si pore sedimennya, yang akan mensuplai dari si metal ions-nya adalah yang dari sedimen pore waternya, bukan dari seawater. Jadi disebutnya adalah diagenetic nodule. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini adalah nukleinya. Jadi dia akan membentuknya lapisan gitu terus gitu. Lapisan ini
di 1 juta tahun gitu. Kemudian lapisan selanjutnya itu di 1 juta tahun berikutnya gitu. Jadi bayangkan kalau tadi rata-ratanya adalah 2 cm sampai 6 cm gitu besarnya, diameternya gitu. Jadi butuh berapa juta tahun tuh? 2 sampai 6 juta tahun baru terbentuk dengan ukuran sebesar itu gitu. Selain dipengaruhi oleh faktor banyaknya metal ions yang ada di seawater maupun di sedimen pore pressure ya, pore water ya. Kemudian kalau kita melihatnya tadi ini sebenarnya ini menggunakan proses yang bisa terjadi gitu ya. Ini dia ini terbentuk si apa hydrogenetic nodule. Kemudian terdapat high sedimentation berupa silicium mengatakan pelagic deep sea gitu. Jadi sedimen laut dalam itu ada beberapa jenisnya gitu. Salah satunya adalah silicious red di sana. Ada karbonat sedimen juga kalau dia ada di atas si CD gitu. Kemudian ini ada high sedimentation dari silicious os. Jadi dia sebenarnya berarti sangat dalam dan di bawah dari si CD. Kemudian dia tebal kan, karena high sedimentation kan berarti dia cukup tebal gitu. Dia akan mendapatkan tutupan gitu dari si silicious os ini. Dan ketika dia tertutup oleh si silicious os ini, dia punya higher rate of incorporation dari MnCu and I-nya gitu. Kemudian kalau seandainya gitu, tadi kita dapatnya adalah yang moderate. Moderate itu berarti silicious dan juga red clay yang biasa diendapkan di situ, dia ya medium red aja gitu. Kemudian kalau seandainya gitu, dia itu adalah low sedimentation, yang disedimentasikan itu akan tipis gitu ketebalannya, dan biasanya red clay kan dia ukurannya akan jauh lebih tipis dibandingkan dengan si silicious os ini. Dia akan low rate incorporation dari si Mn, Cu dan Ni-nya gitu. Jadi tergantung sebenarnya juga apa jenis atau berapa tebal dari si sedimen yang akan menutupinya tadi, poros sedimen yang akan menutupinya. Kalau kita mendeskripsikan sebenarnya mau nodul makan ya gitu, itu uh, dari ukurannya pasti, kemudian dari bentukannya. Jadi bentukannya ada beberapa macam. Kemudian dia teksturnya bagaimana? Jadi permukaannya apakah halus, apakah dia botryoidal? Botryoidal tuh seperti ini. Jadi dia ya semuanya sebenarnya berlapis, tapi botryoidal tuh kalau dilihatnya tuh yang gambar atas ini dia botryoidal. Jadi dia tuh ada gelembung, kayak bentukannya tuh gelembung gitu. Di atasnya itu adalah botryoidal. Kemudian atau kasar aja, nggak kayak gini gitu bentukannya. Dan dari hidrogenetik atau dari geogenetik gitu. Jadi kalau dia adalah smooth layer, smooth surface gitu, dia terbentuknya biasanya adalah hidrogenetik, bukan dari uh, rough, bukan dari si diagenetik gitu. Kalau dia bentukannya kasar gitu ya, biasanya kalau yang botryoidal gitu, ini dia termasuknya adalah kasar gitu. Dia terbentuknya adalah karena proses diagenetik gitu. Dan kalau kita menemukan yang botryoidal seperti ini gitu ya, dia punya kandungan mineralnya lebih tinggi gitu dibandingkan kalau kita mendapatkannya adalah yang smooth gitu.
Kemudian ini adalah beberapa nukleinya, intinya. Jadi bisa pumice. Pumice ini adalah batu apung sebenarnya, jadi ini produk dari letusan gunung api. Kemudian nodul nuklei ini adalah nodul mangan yang sudah terbentuk lebih dulu, lebih tua berarti. Kemudian ada hardened clay, ini berarti clay yang terpadatkan atau digigius aktif. Kemudian basalt yang teralterasi. Ingat kenapa bisa ada basalt di situ? Karena kita bicaranya sekarang adalah ocean floor, kita bicaranya adalah abyssal plain gitu. Jadi di situ basalt itu kemungkinan besarnya pasti akan ada gitu. Kenapa? Ya karena ketika si dasar atau lantai lah kita bilangnya, jangan lantai deh, kerak ya, kerak atau lempeng samudra itu punya fracture gitu, dia akan bisa me- mengeluarkan magma, dan magmanya itu kan bersifatnya sebenarnya adalah basal. Nah, kalau dia membeku gitu, dia membentuknya adalah basalt gitu. Dan dia ada di kedalaman yang sangat dalam, jadi tidak akan terbentuk kristal. Jadi bentuknya sebenarnya adalah avanitik. Teksturnya adalah avanitik. Jadi basalt gitu, bukan gabro yang kita lihat, tapi basalt gitu. Jadi terkristalnya atau terjadi proses pendinginannya itu sangat cepat gitu. Jadi tidak ada waktu untuk kristal itu tumbuh, sehingga didapatkanlah si basalt itu. Selain itu juga komposisi dari lantai samudra itu sendiri sebenarnya adalah batuan beku yang bersifatnya adalah basa dan juga ultra basa gitu. Jadi bisa dapat peridotit di situ, bisa dapat peridotit di situ, itu adalah contoh yang ultra basa. Kalau yang basa ya basalt gitu. Nanti kalau dalamnya lagi kita bisa ketemu yang gabro nggak. Jadi batuan beku basa tapi yang punya ukuran kristal lebih besar itu disebutnya adalah sebagai gabro, itu bisa juga gitu. Tapi kalau di permukaan ya kita ketemunya adalah si basalt itu. Setelah di atasnya basalt itu baru si sedimen, sedimen laut dalam. Jadi nukleinya ini bisa banyak macam ya, tergantung di daerah itu adanya apa gitu. Dia baru akan terkonsentrasi kan si metal ionsnya itu membentuk si lapisan-lapisan dari nodul mangan. Kemudian kalau kita lihat nih di bumi gitu, dia paling banyak nodul mangannya tuh ya di samudra apa nih? Ada yang tahu nggak di samudra apa? Ada yang tahu ini samudra apa? Pasifik, Bu. Ya, di Samudra Pasifik. Tapi kita jangan melihatnya hanya karena ini aja gitu ya. Karena oh di Samudra Pasifik berarti yang paling banyak. Iya, paling banyak gitu dibandingkan dengan samudra yang lainnya gitu, dibandingkan Samudra Atlantik atau Samudra Iya gitu, memang iya gitu. Karena memang aktivitas-aktivitas magmatisme di situ yang berarti dimanifestasikan nantinya adalah dengan aktivitas hidro aktivitas hidrotermal gitu, memang dia banyaknya di situ, di daerah ini, di Samudra Pasifik ini gitu. Bukan berarti di daerah lainnya nggak ada, di samudra yang lainnya nggak ada, di samudra. Sebentar, Rizka Tiara. Oke, saya lanjutkan ya. Karena tadi berkorelasinya adalah dengan aktivitas magmatisme yang ada di lantai samudra itu sendiri gitu. Dan apakah di Indonesia, di perairan Indonesia kita tidak bisa menemukan nodul mangan gitu? Mungkin ada gitu. Dan setahu saya memang sebenarnya kita bisa menemukan hydrothermal activity di situ. Tapi kalau kita melihatnya adalah nodul mangan tadi kan dia pada kedalaman lebih dari
bisa ke dalam itu gitu. Pada kedalaman sedalam itu tuh ada di mana gitu. Kalau hidrothermal activity udah ada tuh gitu. Contoh yang sudah pernah dilakukan eksplorasi itu ada di Pulau Wetar. Pulau Wetar itu ada di Maluku Barat Daya. Jadi di situ terdapat eh, black smoker. Jadi kalau ada black smoker tuh berarti kan ada hidrothermal activity di situ ya. Jadi endapan mangan itu sebenarnya pasti ditemukan di daerah itu gitu. Dan kalau secara komposisinya, ingat tadi ini sebenarnya adalah polymetallic nodule, jadi bukan hanya mangan, tapi dia punya Fe, Co, cobalt, nikel, atau Cu, tembaga gitu. Dia punya umumnya adalah maaf utamanya itu adalah metalik metalik ini yang dia terdapat di nodul mangan gitu. Dan kita bisa melihat di beberapa basin dari yang ada di samudra yang ada di bumi gitu, itu beragam gitu. Ada yang mangannya lebih tinggi, ada yang justru paling tingginya adalah si Fe-nya gitu. Jadi tergantung dari supply yang ada di situ, supply metal metal ions yang ada di situ apa gitu. Baik metal ions yang ada di seawater maupun yang di sedimen pore waternya gitu. Jadi tergantung dari supply-nya apa yang banyak di situ. Kemudian ada yang namanya manganese rust. Jadi kalau tadi bentuknya adalah nodul, kalau ini sebenarnya bentuknya adalah akumulasi aja gitu. Jadi dia lapisan-lapisan aja gitu, bukan bentuk membundar gitu, enggak. Dan biasanya terakumulasinya ada di submarine seamounts atau di plateau pada kedalaman lebih dari 1000 meter. Kemudian kenapa sangat dalam juga? Karena eh, di situ dia si sedimen akumulasinya juga relatif lebih rendah gitu. Jadi akumulasi dari si mangannya akan lebih tinggi. Kemudian ini membentuknya adalah outcrops, jadi pos saja gitu, bentuknya lapisan-lapisan kayak outcrops di batuan sedimen gitu. Bentukannya tuh kayak gitu outcrops gitu, bukan nodul-nodul gitu. Kemudian sebenarnya dia adalah CO rich, tapi penyebutan CO rich ini kalau dia keras mangan ini punya CO lebih dari 1%, disebutnya sebagai CO rich, mangan keras gitu. Dan punya ketebalan 5 sampai 100 mm. Jadi sebenarnya nggak setebal itu juga. Jadi jangan bayangkan kayak singkapan batu sedimen yang ada di tebing gitu. Itu kan sangat 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 tebal gitu. Jangan bayangkan setebal itu. Kemudian ini bisa ketemunya tuh di older Simon, umumnya akan ketemu di Simon yang berumur lebih tua. Jadi kalau Simon yang lebih tua itu kan magmatismenya tuh sebenarnya mungkin masih ada, mungkin juga udah enggak, tapi sudah tidak seaktif lagi kalau Simon yang lebih uh, muda gitu ya. Kemudian ini terbentuknya sama secara hidrogenetik atau dari hidrothermal activity. Bukan lagi dari si diagenetik. Diagenetik itu berarti dari presipitasi yang ada metal ions yang dari sedimen pore water. Bukan, tapi dari hidrogenetik atau hidrothermal activity. Sama, kandungannya tetap sama sebenarnya. Ada Mn, Fe, Co, Ni, dan Cu. Itu, dan dia kalau seandainya kita melakukan ekstraksi gitu ya, mineral-mineral ini yang kita akan lihat gitu ya. Ini tuh mineral-mineral esensial kan sebenarnya. Kemudian kalau kita melihat tatanan geologi di zona subduksi, jelas kalau subduksinya di sini kita bisa punya vulkanik gitu, busur vulkanik. Kemudian dia punya juga gitu, ada ark yang dulu, kemudian juga punya Simon di sini, dan yang di Simon itu yang biasanya kita akan dapatkan si deposit dari manganis kerasnya, tapi juga di lingkungan
arc yang lain atau busur yang lainnya gitu, kita bisa ketemu juga tuh hidrotermal MN deposit atau hidrotermal MN crustnya di situ gitu. Jadi bisa sama nggak? Kok sama? Bisa nggak kalau dia tuh dapat kita ketemu dua gitu, yang hidrogenetik dan hidrotermal bisa aja gitu. Apakah juga bisa hanya hidrotermal aja, salah, hidrogenetik aja bisa juga gitu. Jadi tergantung gitu. Jadi kalau dia tuh masih punya sumber panas gitu ya, jadi si arknya itu, si vulkaniknya itu masih punya sumber panas, di situ kemungkinannya kita justru bisa ketemu si hidrotermal mangan depositnya gitu. Ini contohnya kalau Simon di sini dia nggak punya nih, nggak punya sumber panasnya di situ, dia ya nggak ketemu si yang hidrotermal mangan depositnya, tapi hidrogenetik mangan depositnya bisa ketemu di situ gitu. Atau ini dia ada volcanic front, ini berarti sebenarnya adalah busur vulkanik yang sekarang gitu ya, dan dia ketemunya hidrotermal mangan depositnya yang kita temukan gitu, hidrogenetiknya nggak ada karena supply paling banyaknya ya dari hidrotermal activity yang saat ini besar gitu di daerah itu. Itu. Ada yang mau kita diskusikan sebelum saya kasih pertanyaan? Kan udah selesai nih sebenarnya mangan. Jadi kalau teman-teman, apa sih yang paling mudah dilakukan gitu untuk bisa melakukan analisis mangan gitu ya? Ya, di airnya gitu, di seawaternya itu bisa kita apa ya? Bisa kita analisis gitu. Tapi kalau mau menganalisisnya adalah itu di sedimen gitu. Di sedimennya harus di mana berarti? Kalau kita mau menganalisis simbangannya, di sedimen yang mana? Utamanya di sedimen yang mana kita bisa dapat si endapan mangan ini? Siapa mau jawab? Rizka dia, Rizka Tiara. Halo? Boleh diulang pertanyaannya, Bu? Mungkin. Oke, kalau kita mau menganalisis atau kita mau mendapatkan endapan mangan gitu yang ada di sedimen. Sedimen manakah yang akan kita tuju? Sedimen di mana yang akan kita tuju? Rizka mana? Halo? Ya, dia cuma ikut aja tapi nggak ikut kuliah nih, Rizka. Kelas berapa Rizka ya? Rizka kelas berapa? OCB, Bu. Kelas B. Tadi yang jawab siapa? Hansa. Hansa ya? Iya, Bu. Oh, iya Rizka kemana nih? Ayo. Yaudah, siapa yang mau jawab deh? Dindapan. Kalau mau dapat di sedimen yang mana nih yang dapat kita tuju gitu, biar kita lebih jelas dong dapat endapan di mana. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa lagi ya? Tadi deh yang tanya, Fatan ya tadi ya? Mungkin kalau akan tadi bukan jelasin ya, mungkin tadi kan ada tulisannya nih, 80% of hydrothermal element is deposit on the sea floor within several hundred kilometer fan. Jadi mungkin daerah dekat-dekat seawater berarti di itu kali Bu, yang dekatnya sebelah kiri tuh, yang MN turun plus MN2 plus turun itu persis tuh di basalt situ. Itu mungkin masih dekat seawater sebelah situ. Cuman kalau dibilang, sejujurnya saya juga bingung Bu, ini kan ada tulisannya hidrotermal, berarti kan secara nggak langsung harus lumayan dekat dengan bagian hidrotermal kan. Berarti di dekat-dekat itu tuh, di dekat antara basalt sama yang seawater. Jadi ya harus masih dekat-dekatan eh, suhu yang ekstrim gitu Bu.
Cuman saya nggak tahu tepat persisnya itu daerah mana gitu, Bu. Oke, saya ulangi ya. Eh, jadi salah satu sumber influx atau sumber mangan flux ya dari itu di entah itu di seawater, entah itu ada di sedimen ya gitu. Itu adalah dari aktivitas hidrotermal gitu. Dari aktivitas hidrotermal ini kan dia akan keluar si pelamnya ini. Pelamnya ini akan membawa si ion-ion metal maupun senyawa-senyawa atau unsur gitu yang akan terbawa, entah terbawa kemana gitu ya. Pokoknya terbawa aja gitu. Dan ketika satu kondisi kalau kita bilangnya adalah endapan mangan gitu, kita dapatnya di sebelah mana nih gitu, mangannya gitu. Ya, kalau kita mau dapat endapan mangannya, berarti kan kita melihatnya adalah solid base-nya, jadi pasti di sedimennya gitu. Tapi apakah harus selalu mendekati si sumbernya, berarti adalah hydrothermal vent-nya? Nggak selalu gitu, nggak harus gitu. Karena si konsentrasi dari mangannya ini khususnya adalah Mn2 plus ini dia bisa terbawa sampai 150 dari sumber dari si vent-nya hidrothermal vent-nya ini gitu. Tapi yang jelas adalah ketika kita mau mendapatkan endapan mangan gitu, yang harus kita dapatkan itu adalah di sedimen laut dalam gitu. Mendapatkan akumulasi dari mangan itu gitu. Jadi bukan di sedimen yang ada di laut dangkal gitu atau di daerah pesisir gitu. Itu nggak akan ini ya, nggak akan apakah ada gitu di situ, saya juga belum tahu apakah ada gitu. Tapi kalau dilihat dari diagenesisnya, seharusnya ditujunya adalah pelagic deep sea sedimen gitu, bukan yang di eh, surface atau di coastal plain gitu. Itu kecuali mau melakukannya adalah mangannya bukan endapan ya, bukan dalam bentuk solid base-nya. Yang kita lihat adalah dari bentuk dissolved. Nanti di kedalaman gitu. Dan sebenarnya kalau kita mendapatkan endapan mangan ya, kalau mangan di seawater sih analisis endapan mangan, contohnya mangan nodul atau manganis keras gitu. Jadi manganis nodul tuh yang tadi nodul-nodul seperti ini atau bentuknya adalah manganis keras gitu. Ini sebenarnya dengan melakukan identifikasi mineralogi, jadi mineral yang ada di manganis keras ini bentuk Mn-nya itu sebenarnya adalah MnO2. MnO2 ini punya berbagai jenis mineral mangan ya, namanya ada banyak gitu. Dengan melakukan analisis mineraloginya gitu, kita bisa mendapatkan atau dapat melakukan analisis paleo ocean environment atau paleo ocean circulation gitu. Dan selain itu juga kalau kita melakukan dating gitu, dating tapi datingnya bukan mangan yang di datingnya, tapi biasanya Be, unsur Be yang di dating di endapan mangan ini yang di dating gitu. Itu sama juga bisa paleo environment, paleo ocean environmentnya atau paleo ocean circulation gitu. Nanti dicari aja, itu ada udah banyak itu penelitian-penelitian yang di situ. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Ibu mau nanya berarti pada dasarnya semua lokasi pengambilannya tuh bisa di mana aja gitu ya. Cuman
balik lagi ke seberapa jauhnya kah tertransportasi atau gimana Oke, kalau kita untuk kembali lagi ke diagram ini ya, gitu. Kalau kita berdasarkan dari proses diagenesisnya, proses pembentukan gitu ya, dalam gitu. Sedimen sedimen ya, itu kita bisa temukan di situ gitu. Tapi ini lagi dengan melihatnya adalah persebarannya bisa sampai 80 sampai 150 kilometer dari fan-nya gitu kan, akan lebih 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 dibilangnya apa ya, gitu kita dapatkan endapan mangannya kalau mendekati dari si sumbernya yaitu si hidrotermal fan-nya. Nggak usah kayak contohnya hidrotermal itu ada di Jakarta, tapi kita ambil sedimennya itu ada di Nusa Tenggara Timur gitu atau di Jawa Timur gitu, ngambil sedimen di situ dengan melakukan identifikasi adalah mangan yang ada di sedimennya gitu ya. Nggak akan sejauh itu, bukannya apa ya, bukan nggak sejauh itu, akan lebih baik gitu kalau justru mendekati si sumbernya atau si hidrotermal fan-nya di daerah si hidrotermal fan itu sendiri gitu. Dan tentu saja tadi harus ada di pelagic deep sea sedimen gitu, bukan di sedimen-sedimen yang ada di laut dangkal, di perairan gitu, bukan di situ. Gitu Fatan, sebenarnya gitu. tapi berarti semakin dekat dengan pengambilan sampah berarti karena resikonya lebih tinggi berarti lebih berbahaya juga ya hitungannya karena pengambilannya harus Kalau dekat ini. dengan sumber panas gitu maksudnya. Heeh. Atau Kalau gimana? dibilang berbahaya sebenarnya enggak ya, kita nggak akan menyelam sampai kedalaman sedalam itu kan gitu, nggak mungkin dong sampai kedalaman ribuan meter tuh kita nggak akan menyelam di situ kan. Jadi pasti pengambilannya itu menggunakan alat gitu. Sama juga sebenarnya ini nodul-nodul mangan atau juga manganis keras ini sebenarnya sudah ada yang melakukan eksploitasi gitu. Jadi diambil metalik udah diekstraksi udah diambil gitu, diambilnya dengan apa ya, dengan alat gitu, bukan bukan manusia yang datang ke sana, nggak mungkin dong di kedalaman itu kita akan ngambil gitu. Dan kalau mau teman-teman nih mau baca mau atau cari referensi gitu, cari aja itu ada deep deep ocean mining atau deep sea mining gitu, itu silahkan baca. Dan dilakukannya sekarang di mana itu silahkan dibaca masing-masing silahkan cari masing-masing sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia ada nggak ada sih, nggak ada mining ya sampai sejauh itu. Kita tuh kalau di Indonesia sendiri ya ini cuma baru sampai tahap eksplorasi. Jadi tahap eksplorasi itu adalah tahap sebelum eksploitasi, jadi baru ya istilahnya kalau disebutnya adalah tahap pendahuluan gitu ya. Jadi cuma dilihat, oh iya di sini ada hidrotermal activity-nya gitu, di C4 ini pada kedalaman ini gitu. Kemudian kita lihat apakah ada black smoker-nya gitu. Kalau black smoker berarti dia punya endapan-endapan metaliknya di daerah itu. Tapi kalau hanya berupa white smoker gitu atau white chimney ya endapan mineralnya tidak setinggi dari si daerahnya yang sudah pernah dilakukan eksplorasi. Itu adalah di Pulau Wetu itu di barat ya, ya di perairan Maluku Barat Daya kalau saya nggak salah ya, nanti silahkan dicari tahu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Menarik nggak sih sebenarnya ini?
Kalau untuk melihat prospek ekonomi ya gitu ya, menarik gitu. Menariknya apa? Ya karena kita bisa mengekstraksi dari sumber daya yang ada di dalam laut gitu, mineral yang berada di laut ya. Tapi memang mineral-mineral, endapan mineral yang ada di laut itu biasanya akan berasosiasi dengan thermal activity, selalu berasosiasi dengan thermal activity. Itu punya hydrothermal activity? Enggak, gitu. Jadi cuma di daerah-daerah tertentu saja, di daerah tatanan geologi tertentu gitu yang ada yang kalau kita sebentar, saya stop dulu. Recording stopped. Oh, masih saya mute ya tadi ya? Kok nggak pada bilang sih? Nih, kalau tadi Pulau Wetar ya, saya ulangi lagi deh. Nih, Pulau Wetar tuh ada di daerah sini. Terus kalau Indonesia, kita lihat Indonesia itu dia punya warna yang berbeda kan, ini biru muda, ini biru tua. Yang biru tua kan lebih dalam ya. Memang di perairan Indonesia tuh semakin ke timur itu kan lebih dalam lautnya gitu dibandingkan yang ada di sini. Dan perairan Pulau Wetar kan sebenarnya sudah perairan yang laut dalam gitu. Di sini ada morfologi berupa tinggian gitu, tapi apakah tinggian ini selalu adalah Simon? Belum tentu gitu. Jadi ya jangan dilihatnya kalau ada tinggian-tinggian kayak gini ini pasti adalah Simon. Ini sebenarnya ya belum tentu. Bisa saja cuma Ritz biasa, tapi juga bisa Simon gitu. Dan secara kaidah dia sudah bisa terbentuk nggak si hydrothermal activity? Maksudnya si endapan mangannya bisa saja gitu kan di laut dalam bisa terbentuknya, kemudian ada hydrothermal activity-nya, iya gitu. Tapi perlu penelitian yang lebih jauh lagi. Gitu. Kemudian kalau tadi ada manganis nodul gitu banyak ditemukannya ada di Samudra Pasifik gitu. Kita lihat Samudra Pasifik ini dia punya simon yang sangat banyak. Kemudian memang magmatismenya juga banyak terjadi di daerah ini. Jadi memang sangat memungkinkan eksploitasi endapan mangan itu ada di daerah sini gitu. Sangat memungkinkan gitu. Atau kalau kita mau lihatnya adalah di Mid Oceanic Ridge gitu ya.
Ada nggak di sini? Oke, nggak ada di sini. Oke. Jadi ada yang disebutnya sebagai mid oceanic ridge. Jadi pematang bawah samudra. Kalau kita mau lihatnya nah di sini, ini sebenarnya ini adalah gambaran pematang tengah samudra yang ada tinggian-tinggian kayak gini. Ini adalah pematang tengah samudra. Kemudian si pematang ini juga contoh dari pematang tengah samudra. Di sini tuh munculnya si magmatisme tuh bisa muncul di pematang tengah samudra itu MOR itu bisa muncul magmatisme dan vulkanisme di situ. Jadi apakah memungkinkan ada endapan mangan di situ? Ya sangat memungkinkan gitu. Tapi beda lagi kalau kita balik lagi ke Indonesia, kita kembali lagi ke Indonesia, kita mau mendapatkan endapan mangan, apakah kita mendapatkan endapan mangan di contohnya di Laut Jawa? Enggak, pasti tidak. Kenapa enggak? Di sini enggak ada. Ya, gampangnya gini lah. Apakah ada Simon di sini? Enggak ada. Beda kan sama dan secara penamakannya juga beda kan. Karena di sini tuh lebih banyaknya adalah sebenarnya endapan-endapan sedimen. Endapan sedimennya tuh banyaknya adalah terigen dan juga karbonat. Ini kita bisa di sini ya di perairan Pulau Jawa ini tuh dapatnya itu adalah si oil and gas bukan mineral. Gitu tuh. Gitu. Jadi berguna nggak kita eksplorasi cuma lihat dari Google Earth gini? Ya berguna juga gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan pertemuan kita hari ini. Nggak ada. Nggak ada. Cukup Ibu, Jawab insya Allah. dong. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Oke, berarti udah siap ya kalau kita UTS sampai endapan mangan. Dan nanti kita ketemu lagi itu akan kita bahas endapan besi, Fe, karena sebenarnya kita membahas besi itu tidak akan terlepas dari si endapan mangan ini sebenarnya. Tuh, karena kalau kita ketemu endapan mangan, kita juga bisa ketemu Fe, kita bisa ketemu CO, Ni gitu. Kita bisa ketemu metalik-metalik yang lainnya. Cukup? Oke, kalau begitu saya ingatkan kembali kepada Lutfi dari kelas A dan juga Hansa dari kelas B. Silahkan buat daftar namanya ya, siapa yang hadir hari ini. Yang hadir hari ini ada sekitar 83. Eh, nanti kalau saya iseng-iseng mungkin saya akan cek juga dari report Zoom-nya. Kan ada ya report dari Zoom siapa saja yang join gitu. Kalau jumlahnya nggak 83 ya, dari total 2 kelas ini. Kalau ternyata jumlahnya 83 ya berarti berarti semua nggak ada yang pura-pura absen gitu. Gitu ya, Hansa dan Lutfi, cukup jelas. Saya tunggu sampai malam ini ya, kalau bisa sudah selesai. Atau kalaupun masih ada yang tambah-tambah dan kurang-kurang, bisalah sampai sebelum kelasnya. Kelas masing-masing biokimia di jadwal kelas apa gitu di SSO. Kecuali oh ya yang kelas A nanti tetap kan hari Jumat ya seharusnya geokimianya. Itu nanti tetap saya absenkan. Begitu. Oke ya. Oke semuanya. Oke, Oke, Ibu. Oke, Bu. Ibu. Oke, Terima kalau kasih. gitu terima kasih atas partisipasinya yang hari ini. Masih ada kuliah nggak habis ini? Masih, Ibu. Ibu. Ya udah tetap semangat walaupun hawa-hawanya udah hawa-hawa liburan. Tetap semangat menjalani hari-hari ke depan, masih ada 2 hari lagi untuk perkuliahan.
Dan ingat ketemu pertama kali setelah kita libur lebaran itu langsung jadwal UTS gitu. Jadi jangan terlena dengan nggak belajar atau pakai metode kebut semalam gitu ya buat belajar. Dan apalagi UTS-nya di minggu pertama kan kebanyakan ya, bukan di minggu kedua. Ya, nanti dikomunikasikan aja ke dosen masing-masing. UTS-nya mau di minggu yang mana, karena di jadwalnya kan ada 2 minggu gitu. Oke, selamat berkumpul dengan keluarga. Saya ucapkan juga selamat lebaran bagi yang merayakan dan selamat liburan kalau nggak lebaran ya. Terus kalau nggak pulang ke kampung halaman ada di Semarang ya silahkan cari teman biar rame lebarannya. Dan jangan lupa belajar. Ingat, kita selesai libur lebaran adalah UTS gitu. Saya belum kasih tugas di teman-teman, saya belum kasih kuis di teman-teman. Jadi nanti 2 minggu pertemuan perkuliahan kita masih punya 2 minggu lagi. 2 minggu, ya benar 2 minggu itu 2 kali lagi. Di situ akan saya kasih tugas dan juga kuis, jadi juga dipersiapkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami.